Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang Ikigai. Ya, ini salah satu falsafah orang Jepang. Mungkin di antara teman-teman saat ini ada yang merasa sedang tidak semangat menjalani hidup. Ya, mungkin karena tekanan-tekanan hidup yang banyak, mungkin karena tidak tahu harus ngapain gitu ya untuk menjalani hidup ini dengan semangat gitu. Mungkin juga karena sudah lelah ya menjalani hidup yang begini-begini saja, tidak ada perkembangan dan hal lainnya yang kadangkala itu membuat kita memang merasa kayaknya ngapain ya hidup ini, ngapain lagi ya kayak gitu ya. Jadi nggak semangat untuk menjalani hari-hari kita. Akhirnya waktu-waktu hari-hari kita ya tidak semangat, hanya diisi dengan mungkin rutinitas-rutinitas yang kita tidak bahagia di situ gitu ya. Kita hanya menjalani kewajiban-kewajiban semata, atau bahkan mungkin kita akhirnya jadi malas-malasan dan lain sebagainya, yang membuat waktu kita itu terbuang sia-sia dan kita juga semakin tidak berdaya ya, karena namanya orang nggak semangat ya, gimana mau menjalani hidup dengan bahagia. Ya akhirnya luntang-lantung gitu ya, luntang-lantung, bingung gitu ya mau ngapain, tetapi ya butuh duit mungkin gitu ya untuk bisa bertahan hidup gitu, butuh untuk bersosialisasi ya dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman. Nah akhirnya kebingungan-kebingungan itu yang kadangkala membuat kita itu semakin stres gitu. Sudah stres karena bingung menjalani hidup mau bagaimana, ketambahan kita semakin hari dengan kemalasan-kemalasan kita, akhirnya tambah-tambah lagi tidak berdaya terus gitu. Sehingga menumpuk nih stres-stres kita itu ya hasil dari tindakan-tindakan kita setiap hari yang kebingungan gitu ya. Jadi barangkali dengan video ini teman-teman nanti akan menemukan sesuatu gitu agar kembali menemukan semangat hidup di dalam diri teman-teman, sehingga teman-teman mampu untuk tidak menjalani hari ini dengan yang sekedarnya, tetapi mampu menjalani hari ini itu dengan sebaik-baiknya. Karena teman-teman menemukan ikigai di dalam dirinya teman-teman, sehingga teman-teman semangat ya, setiap kali bangun pagi itu semangat untuk menjalani hari-harinya teman-teman. Sebenarnya kenapa sih Jepang kok bisa menerapkan ya prinsip ikigai ini ke sebagian besar penduduknya gitu ya? Itu berawal dari depresi massal gitu ya yang mereka alami sejak kalah Perang Dunia Kedua ya, tahun 1940-an itu Jepang dibom gitu ya, yang di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan itu tuh melumpuhkan seluruh aspek kehidupan di negara Jepang. Ya, apalagi akhirnya kalah perangnya gitu, itu sangat membuat penduduk Jepang itu mengalami keterpurukan dari segala aspek kehidupan ya, sehingga banyak sekali yang depresi. Oleh karena itu ada suatu bagaimana nih agar tidak terus-menerus berada di dalam depresi massal gitu. Akhirnya mereka mencanangkan untuk menumbuhkan ikigai di setiap penduduk Jepang waktu itu. Nah, sebenarnya apa sih ikigai ini gitu ya? Ikigai itu berasal dari kata iki dan gai. Iki itu nilai dan gai itu kehidupan. Jadi nilai hidup. Jadi bagaimana setiap kita atau setiap orang itu menemukan nilai hidup di dalam dirinya yang itu membuat sebagai alasan dia mau menjalani hidupnya dengan semangat gitu. Ketika seseorang tidak memiliki alasan ngapain sih kita hidup gitu ya, ketika kita tidak memiliki nilai ya, untuk apa nih kita menjalani hidup kita nih, untuk apa yang mau kita perjuangkan itu kita nggak punya gitu ya, akhirnya yang seperti kita alami tadi gitu ya, tidak memiliki tujuan ya, hidupnya asal-asalan, hanya melakukan rutinitas seperti keseharian yang itu mungkin sudah sangat menjenuhkan kita gitu ya. Dan kita akhirnya itu setiap hari itu berada dalam
kejenuhan, akhirnya stres menumpuk gitu ya, karena kita tidak menemukan ikigai kita, tidak menemukan nilai hidup kita itu apa yang layak untuk kita perjuangkan gitu ya, apa yang membuat kita tuh menjadikan alasan, oh aku mau hidup gitu ya, aku akan memperjuangkan hidupku. Itu kita tidak memiliki itu. Itulah yang menyebabkan kadangkala gitu ya, kita akhirnya stagnan, tidak kemana-mana, justru malah terpuruk. Semakin tua gitu ya, bukan ya semakin bahagia, semakin sukses gitu, bukan, tetapi malah justru semakin terpuruk. Semakin bertambah umur malah semakin kebingungan gitu ya, semakin tidak tahu arah hidup dan sebagainya. Nah, dengan orang-orang Jepang ini mempraktikkan gitu ya ke setiap warga negaranya untuk menemukan ikigai di dalam dirinya, itulah yang akhirnya membuat sebuah percepatan yang luar biasa di negara Jepang itu untuk setiap aspek kehidupannya. Ketika negara mau berkembang gitu ya, mau maju gitu, kan yang paling utama untuk dibangun kan setiap individunya, setiap warga negaranya. Ketika setiap warga negaranya dia tuh menemukan ikigainya, ya, semangat untuk menjalani hidupnya, ya, memiliki arah tujuan yang jelas kenapa dia menjalani hidupnya, itu yang akan membuat ketika satu individu itu menemukan itu, kemudian setiap lingkungannya menemukan itu, setiap kotanya menemukan itu, akhirnya negaranya pun menemukan itu. Itulah yang menyebabkan Jepang dalam waktu singkat itu menjadi negara maju. Dan menurut hasil survei, Jepang memang menjadi negara yang memiliki harapan hidup nomor 2 ya, setelah negara Monaco. Jadi warga Jepang itu memiliki harapan hidup yang tinggi. Ya mungkin karena mereka menerapkan ya ikigai di dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu kita bisa turut ikut mempelajari gitu ya, dan menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh orang-orang Jepang sehingga mereka itu memiliki percepatan kemajuan yang bagus gitu, dan juga bahagia sehingga memiliki harapan hidup yang tinggi ya, karena mereka tidak asal-asal hidup gitu, tetapi hidupnya itu memiliki makna, memiliki tujuan gitu ya. Itu yang membuat ada kebahagiaan di dalam batinnya, tetapi bukan hanya bahagia saja, tetapi itu menjadikan mereka juga produktif, kreatif gitu ya, dan menghasilkan berbagai macam karya di dunia ini. Nah, ini cocok sekali buat kita-kita nih yang mungkin saat ini tuh sedang dilema gitu ya dalam menjalani hidup ini. Mungkin kita sudah sangat putus asa gitu ya, mungkin kita tidak ada daya dan upaya gitu ya untuk aduh aku udah mau ngapain lagi, udah bosen banget ini, udah nggak ngerti harus bagaimana dan sebagainya. Atau mungkin ada yang masih semangat menjalani hidup tetapi masih bingung saya tuh seharusnya ngapain ya, saya tuh yang membuat saya bahagia itu harus melakukan apa ya. Itu kalau kita belum menemukan ikigai kita, itu akan mengalami hal-hal seperti itu. Saya tuh ingin loh produktif, saya ingin loh berkarya, tetapi saya bingung, saya mau ngapain, saya harus bagaimana. Itu banyak di antara kita yang mengalami kerisauan ya, hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menggali ikigai kita? Nah, dari kita belajar dari falsafah hidup orang Jepang ini, kita menemukan 4 hal yang menjadi landasan agar kita menemukan ikigai kita. 4 elemen itu, yang pertama adalah what you love. Apa yang kamu cintai? Ya, hal-hal yang kita cintai, coba kita tuliskan, coba kita identifikasi apa saja gitu ya. Semuanya coba kita gali apa-apa saja yang kita cintai. Kadangkala kita tidak menemukan gitu ya apa yang harus kita lakukan karena kita sendiri belum menggali ke dalam diri kita. Ya, mungkin karena kita terlalu melihat keluar gitu ya. Oh, melihat si A sukses, melihat B sukses, melihat C sukses. Jadinya kita ingin seperti mereka. Apa aku melakukan seperti A ya? Apa aku melakukan seperti B gitu ya. Tetapi ketika itu bukan sesuatu yang kita cintai, mungkin kita akan meniru mereka, kita tetap tidak akan bahagia di situ.
ya, kita tetap tidak akan menemukan ikigai kita, tidak menemukan passion kita di situ. Jadi penting sekali untuk kita mengidentifikasi apa saja hal-hal yang kita cintai, ya. Jadi silakan teman-teman tentukan atau tulis gitu ya. Identifikasi apa saja sih yang aku sukai, apa saja sih yang aku cintai gitu ya. Nah itu nanti mudah-mudahan akan membawa teman-teman untuk memiliki ya alasan kenapa teman-teman harus semangat menjalani hidup ini. Terus yang kedua, what you are good ya. Jadi apa keahlian kamu? Pasti setiap kita itu memiliki keahlian ya, disadari ataupun tidak. Ya, expert maupun belum, pasti kita memiliki. Ya, misalnya saya bisa nulis, saya bisa berjualan, ya, saya bisa masak, ya, saya bisa menanam tanaman. Itu kan sebuah keahlian-keahlian. Nah, kita kadangkala itu menyepelekan keahlian kita, ya, karena mungkin kita merasa nggak seperti orang-orang di luar sana. Nah, itu jangan ya. Kita lihat keahlian kita tuh apa ya, apa saja yang kita mampu di situ, yang bisa kita lakukan di situ, semuanya coba kita identifikasi ya. Kemudian yang ketiga, what the world needs. Jadi apa sih yang dunia atau yang lingkungan kita butuhkan? Ya, kadangkala karena kita tuh tidak bisa melihat gitu ya, bahwa keahlian kita tuh dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita ya, bahwa dunia itu membutuhkan keahlian kita tuh jadi tidak merasa diri kita tuh bernilai. Karena orang masak mah semuanya bisa masak gitu ya. Wah, orang jualan kayaknya semuanya bisa jualan. Kayak jadi menyepelekan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Nah, dengan kita melihat apa sih yang sekitar kita butuhkan, itu tuh akan menyalurkan antara yang sekitar orang-orang di sekitar kita butuhkan dan kemampuan kita. Nah, ketika kita mampu melihat nih apa sih yang orang-orang butuhkan, termasuk masalah-masalah orang ya. Ketika saya melihat ternyata orang-orang itu memiliki masalah emosi ya, mental emosional. Makanya saya mampu nih, sudah melewati nih hal-hal semacam itu. Akhirnya saya membuka kelas gitu ya, Writing for Healing. Itu karena ketika saya melihat ternyata di sekitar saya membutuhkan ini dan saya memiliki keahlian di sini. Nah, akhirnya ketemu tuh ya antara yang saya mampu dan yang orang lain butuhkan. Akhirnya ketemu untuk saya menemukan ikigai saya gitu ya. Saya bisa nih untuk menemani teman-teman agar keluar dari masalah-masalah mental emosionalnya misalnya. Itu contoh saja seperti itu ya. Jadi teman-teman lihat nih sekitarnya teman-teman, apa sih, ada masalah apa sih di sekitarnya teman-teman, identifikasi apa yang bisa teman-teman lakukan di situ. Kemudian landasan yang keempat adalah what you can be paid ya. Jadi apa sih yang teman-teman bisa dibayar gitu ya. Dengan melakukan apa teman-teman bisa dibayar ya. Contohnya kayak saya tadi ya, saya punya keahlian A, lingkungan sekitar saya memiliki masalah A, saya bisa nih terjun di situ dan saya bisa dibayar di situ. Nah, teman-teman juga kira-kira nih keahliannya teman-teman yang disatukan dengan kebutuhan yang orang-orang sekitar kita butuhkan, apa nih kira-kira yang bisa teman-teman dibayar dengan keahliannya teman-teman itu. Nah, ketika kita sudah mampu untuk menemukan nih keempat elemen di dalam diri kita, nanti kita akan ketemu tuh ya, apa sih passion kita, apa sih mission kita, misi hidup kita gitu ya, apa sih vocation kita, apa yang mampu kita dapatkan secara keuangan gitu ya, karena kita namanya hidup di dunia pasti membutuhkan uang ya, karena kita butuh hidup kan, kebutuhan hidup itu membutuhkan dibayar gitu, dengan kita butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah, butuh kendaraan, kan itu harus dibayar dengan uang. Oleh karena itu ketika kita menemukan keempat elemen itu, kita akan mendapatkan ya finansial, dan kita bisa menjalani hidup ini tuh tidak berat gitu ya. Kalau yang nggak punya duit kan pusing ya, mau makan sulit, mau beli apa-apa sulit kan. Nah, ketika kita mampu menerapkan keempat elemen hal
ikigai di dalam diri kita, nah kita tidak akan kesulitan lagi soal keuangan tadi. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah mempelajari keempat elemen ikigai di dalam diri kita, kita akan menjadi profesional ya. Kita memiliki profesi yang kita banget gitu, yang itu kita cintai dan kita dibayar oleh itu gitu ya, dan kita semangat karena kita memang mencintai hal itu ya. Disitulah keprofesionalan kita itu akan muncul gitu ya. Kita akan menjadi semakin profesional di keahlian itu. Nah, untuk menjadi profesional ini perlu dilatih terus-menerus pastinya ya. Tidak ujuk-ujuk langsung profesional, itu enggak. Ketika kita bisa menulis, itu juga perlu dilatih terus-menerus ya, dengan belajar, dengan kita terus berlatih gitu ya. Ketika kita mungkin memiliki profesi suka memasak, itu juga harus dilatih terus-menerus agar kita menjadi orang yang profesional di dalam hal memasak, misalnya contohnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah profesional, ya kita sudah menemukan apa yang kita cintai gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu, terus kita bisa dibayar di dalam profesi kita itu. Terus bagaimana nih ya untuk kita tuh mulai melatih agar ikigai kita tuh terus ada dalam diri kita, tidak hilang gitu ya. Itu yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Ya, seringkali kita tuh pengennya tuh langsung besar gitu ya, langsung menghasilkan, langsung kelihatan dan sebagainya. Itu yang akan membunuh kita dalam menemukan ikigai di dalam diri kita. Jadi mulai dari hal yang kecil dulu. Mulai contohnya dari bangun pagi gitu ya. Bagaimana nih bangun pagi kita ya? Mulai dari apa yang hal-hal setelah bangun pagi kita lakukan, misalnya membereskan rumah ya, melayani orang-orang keluarga kita gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dari hal-hal kecil itu yang akan menumbuhkan kita itu memiliki kecintaan terhadap apa-apa yang kita lakukan ya. Dan itu yang akan membuat kita semangat ya. Kalau dari hal kecil saja kita sudah tidak semangat ya, dari hal kecil saja kita sudah malas gitu, bagaimana kita akan melakukan hal yang besar. Jadi teman-teman mulai dulu sajalah dari hal yang kecil-kecil gitu. Dan itu teman-teman nikmati, teman-teman rasakan kegembiraannya di situ gitu ya. Kita melakukan hal itu dengan penuh sukacita gitu ya. Nah, dari hal-hal seperti itu nanti otak kita itu akan terbuka, sehingga inspirasi ya, kreativitas dan sebagainya itu nanti lebih mudah untuk hadir dan lebih mudah untuk kita eksekusi. Ya, kalau dari hal kecil kita sudah males banget gitu ya, dari hal kecil kita sudah tidak ada tenaga untuk melakukan itu, lalu bagaimana kita akan melakukan hal yang besar, bukan? Ya. Kemudian yang kedua, bebaskan diri kita. Ya, kadangkala kita tuh terbelenggu oleh pihak-pihak luar, oleh judgement baik dari diri kita sendiri atau dari lingkungan keluarga kita gitu ya. Kayaknya kalau melakukan itu nggak keren misalnya kayak gitu ya. Kayaknya kayak gitu doang itu bukan aku banget, atau misalnya kalau aku melakukan itu gimana ya kata orang gitu ya. Jadi kita tuh pikirannya udah penuh dulu dengan judgement, untuk akhirnya kita tuh nggak bertindak apa-apa, akhirnya kita tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi akhirnya kita tuh terpenjara oleh pikiran kita sendiri aslinya. Jadi teman-teman, mari kita bebaskan pikiran kita, apapun yang menurut kita layak untuk dilakukan, mari kita lakukan. Ya, seperti anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kan polos ya, berpikiran bebas, tidak kebanyakan mikir gitu ya. Yang dia senangi ya sudah lakukan saja gitu. Yang dia ingin bermain apa ya sudah lakukan saja.
kita pun perlu melakukan hal seperti itu, kembali menjadi anak-anak ya, yang memiliki pikiran yang bebas, yang memiliki kepolosan gitu ya, tidak perlu banyak judgement ke diri kita sendiri ya. Ketika kita menyukai suatu hal, ketika kita bisa melakukan itu, ya sudah, lakukan saja ya, tidak perlu memikirkan apa kata orang ya, apa kata keluarga dan sebagainya, itu tidak perlu ya, karena kita yang menjalani hidup kita sendiri ya, kita yang perlu melakukan hal-hal yang membuat kita itu semangat dan bahagia juga pastinya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah keselarasan ya, meskipun kita adalah ya, sosok individu, tetapi kita kan berada di lingkungan sosial. Jadi kita juga perlu untuk menghargai pihak-pihak lain ya, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ya, rekan kerja kita dan sebagainya. Kita perlu menghargai juga keberadaan mereka ya. Jadi ketika kita ingin dihargai dengan ikigai kita ya, kita mesti juga menghargai pilihan hidup orang-orang di sekitar kita, sehingga itu akan menjadikan kita selaras ya, tidak akan banyak bentrok, tidak akan banyak gesekan, dan itu akan sangat membantu kita untuk menumbuhkan ikigai kita secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi kita perlu untuk menjaga ya penilaian kita juga kepada pihak-pihak lain ya, kita perlu menghargai pihak-pihak lain, itu yang nantinya akan sangat selaras gitu. Kita tidak saling membunuh ikigai antara kita dan orang lain, tetapi justru kita saling mendukung. Oh, teman saya, suami saya, anak saya itu memiliki ikigainya masing-masing, mari kita bersama-sama bertumbuh bersama. Kemudian yang keempat yang mesti kita lakukan untuk menemukan ikigai kita adalah kita bahagia dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana. Kadangkala karena kita itu pikirannya itu terlalu banyak, penuh dengan perbandingan dan sebagainya, akhirnya kita tidak menghargai hal kecil yang mungkin kita sudah miliki gitu ya. Misalnya kita tuh punya keahlian menggambar, terus kita punya keahlian desain misalnya ya, kita punya keahlian berbicara, itu kita tidak bahagia dengan itu ya, atau mungkin kita memiliki anak, kita memiliki pasangan gitu, kita tuh tidak bahagia dengan itu, akhirnya kita tidak melakukan hal yang terbaik di situ. Nah, dengan kita mau ya bahagia dari hal yang kecil, itu yang akan mendorong kita untuk nantinya itu menghargai yang besar juga. Dengan kita menghargai atau bahagia dengan hal kecil, kita akan membuat itu tuh bernilai di mata kita ya. Misalnya, oh saya bisa nulis, oh saya bahagia nih dengan menulis, ya sudah, akhirnya alhamdulillah bisa membuat karya dari tulisan gitu ya. Misalnya, wah ada yang pinter masak, membuat ayam goreng misalnya ya, wah bahagia nih bisa membuat ayam goreng yang enak. Teman-teman bahagia di situ, akhirnya teman-teman bisa berkarya dari situ ya, dari hal-hal yang kecil saja. Nah, ini dicontohkan juga oleh orang Jepang ya, mereka tuh sangat bahagia dengan apa yang mereka miliki gitu ya, kayak mereka memiliki sushi gitu ya, makanan ya, terus mereka memiliki apa gitu yang mungkin itu tuh biasa saja, tetapi saking mereka bahagia dengan apa yang mereka miliki, mereka akhirnya menghargai ya apa yang mereka punya itu. Justru dari situ hal yang tadinya itu kecil akhirnya justru sekarang membesar gitu ya. Di mana-mana itu ada itu restoran sushi, bahkan di seluruh dunia itu ada restoran Jepang. Nah, itu berawal dari ketika kita menghargai atau membahagia dengan yang kita miliki, meskipun itu kayaknya kecil, justru dari situlah kita mampu ya besar dari situ. Kemudian ini nomor 5 yang paling penting ya, yaitu hadir di tempat dan waktu sekarang. Kadangkala karena kita itu mungkin saking pikirannya banyak gitu ya, dan tidak tahu mau ngapain, akhirnya justru kemana-mana gitu. Pikirannya di mana, badannya di mana gitu ya. Kita sedang di rumah, pikirannya di tempat kerja gitu. Kita sedang dikerja, pikirannya di rumah. Kita sedang di rumah, pikirannya liburan. Lagi liburan mikirin kerjaan. Itu tuh jadi semuanya tuh nggak selaras semuanya. Itu yang membuat kita tuh akhirnya tuh jenuh dengan hidup kita ya. Akhirnya kita tuh jenuh dengan
keseharian kita, rutinitas kita kayaknya kok gitu-gitu aja gitu ya, yang membuat kita tuh jadinya malas, yang membuat kita tuh jadinya tuh tidak memiliki kreativitas ya, yaitu karena kita tidak hadir di sini ya, dan di tempat sekarang ini. Ya mungkin teman-teman yang sudah belajar mindful gitu ya, sudah paham sebenarnya, tetapi pada praktiknya itu kadang-kala kita sering luput gitu ya, termasuk saya ya. Kalau kenapa saya sering membuat video kayak gitu ya, itu karena sebenarnya sedang mengingatkan ke diri saya sendiri, oh kamu ayo pindah lagi moodnya itu diganti lagi, geser lagi, karena kan yang namanya mood memang naik turun gitu ya. Nah agar kita memiliki semangat yang terbarukan kayak gitu, itu memang perlu di manage terus setiap saat kayak gitu. Nah ketika kita mampu untuk bahagia, hadir di waktu sekarang ya, saat ini, di sini, itu yang akan membuat kita memiliki alasan hidup yang patut untuk kita perjuangkan ya. Kita memiliki nilai hidup yang patut kita untuk kita jalani ya, sehingga itu yang membuat kita mudah-mudahan itu memiliki harapan hidup yang tinggi, sehat gitu ya, produktif, bermanfaat untuk orang lain gitu ya, dan bahagia. Jadi kehidupan kita itu bukan hanya asal hidup gitu, tetapi kehidupan kita itu menghasilkan sesuatu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi mudah-mudahan juga bermanfaat untuk lebih banyak orang. Itu yang akan membuat kehidupan kita itu bernilai dan kita akan bahagia menjalani hidup ini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk saya kayaknya udah nggak tahu lah mau ngapain hidup ini, wah kayaknya males banget, banyak sekali masalah yang aku hadapi dan sebagainya ya. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu yang akan membuat nilai diri kita bertumbuh. Ya mungkin demikian dulu ya sharing dari saya kali ini tentang Ikigai ya, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan semangat dan bahagia untuk mengatasi masalah-masalah diri kita yang mungkin saat ini sedang tidak berdaya ya, tidak berdaya dirinya, tidak berdaya hidupnya ya, tidak memiliki semangat hidup ya, males-malesan dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan dari video ini teman-teman mampu ya perlahan-lahan menemukan ikigainya teman-teman untuk hidupnya teman-teman lebih berharga, lebih bermakna, dan juga teman-teman merasakan kebahagiaan selama menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.